Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bang di Lain Kadron. Kita ini ya bang, kita bahas tentang ini ya kelebihan dari drone, kelebihan dan kekurangan dari drone SX1 ya. Ini untuk pemula, untuk yang mau beli drone SX1 wajib tahu ya. Kita sekalian berbagi infonya nih bang. Kalau untuk SX1 ini bagus nih, kotaknya juga bagus kok kotaknya. Kita kelebihannya dulu ya, kelebihannya dulu kita bahas. Ini drone-nya nih ya, ini drone-nya. Kalau tasnya bagus, bang, tasnya bagus, tahan ininya bagus, apa ya, bahannya bagus, kalau dia tahan air juga. Terus kalau drone SX1 ini kelebihannya remote-nya kita pakai layar, itu aja bang, kelebihan pakai layar remote-nya. Jadi abang nggak usah lagi pakai handphone. Tapi kalau cara ngidupin drone SX1 ini pak ada tiga tipe nih, tiga jenis, tiga apa namanya ya untuk ngidupin drone ini. Pakai remote layarnya langsung satu, terus pakai model WiFi. Pakai model WiFi ya bang. Pakai model WiFi itu pakai handphone. Layarnya tetap abang hidupin. Terus dia pakai abang hubungin ke handphone. Terus pakai model kabel. Kalau model kabel nggak usah pakai hidupin WiFi-nya. Nanti kita cobain aja ya. Bedanya kalau kita pakai model handphone bang, fitur-fiturnya banyak. Kalau cuman modal pakai remote-nya doang, fitur-fiturnya nggak ini sedikit. Itu aja bang. Cuman kalau kita pakai mode remote-nya layarnya, sinyal akan kuat. Kalau untuk pakai model WiFi sama model kabel, dia lihat-lihat dulu jenis handphone abang masing-masing. Karena mudah putus. Kalau handphone abang bagus, dia lancar. Oke. Nih, ini drone-nya ya. Drone SX1 ini selain remote-nya pakai layar, terus kameranya gimbal 3 aksis nih. Nih ya, nih 1 2 3. Terus jangan dihidupin bang kalau kondisi, jangan dipegang ya, kalau kondisi lagi hidup jangan dipegang kameranya. Biasain kalau main drone pertama kali, buka cover untuk kameranya atau tutup kameranya. Pertama kali buka dulu tutup kameranya, baru dihidupin drone-nya. Jangan sampai nggak dibuka. Pokoknya kalau nggak dibuka nanti bisa ada masalah gimbalnya. Itu ya bang, itu kelebihannya untuk drone SX1. Kalau baterainya lumayan, dia sekitar 15 sampai 19 menit untuk drone SX1 ini. Lumayan, karena drone-nya bang, baterainya cuma 1600 atau 1300 nih, kapasitas saya lupa. Lumayan lah. Terus apa lagi ya? Udah deh. Oh ya, kameranya nih. Kalau kameranya resolusi 720 1080. Bersih, sudah flat untuk kameranya. Udah bagus. Kalau untuk bikin vlog atau bikin konten, nggak malu-maluin bang. Hasil kameranya bersih kok, bersih jernih. Nggak kalah sama drone harga mahal, kalah. Terus kalau untuk jarak jauhnya, dianya itu tergantung sama sinyal kita masing-masing di daerah kita masing-masing ya. Karena kalau daerah saya ini daerahnya perbukitan, samanya anginnya kencang. Saya paling jauh terbangin cuma 500 meter. Alhamdulillah itu nyampe dengan sampai napas ngos-ngosan drone-nya. Gitu bang, untuk drone SX1 ya. Nih, ini kameranya nih. Ini kelebihannya bang, kameranya nih. Nih kameranya. Ini kelebihannya dari drone SX1 ini, kelebihannya. Kameranya bagus, bersih, jernih. Lumayan kalau buat untuk bikin konten atau vlog. Cuman kekurangannya dari drone SX1 ini, dia nggak ada slot memori di body drone-nya. Body drone-nya nggak ada slot memori. Mungkin kalau ada slot memori lebih bagus kali ya. Lebih bagus, lebih bersih dari hasil kameranya. Tapi lumayan lah bang. Harga 2 juta dapat kamera gimbal 3 aksis. Kameranya seperti ini bagusnya. Rekomendasi. Untuk jarak jauhnya nggak usah diharapin banget.
Untuk jarak terbang realnya paling 500 meter sampai 1 kilo. Lihat-lihat dulu kondisi daerah kita masing-masing. Oke ya, ada teman yang sampai terbangin sampai 1 kilo katanya ada. Tapi saya rata-rata 500 meter. Itu aja di daerah saya. Oke. Kekurangannya dia nggak ada slot memori. Terus kalau kondisi angin, kalau terbangin di pantai sama di gunung, hati-hati, jangan terbangin. Ada teman yang sampai ngomel-ngomel. Ya nggak ngomel, ngadu danya. Drone-nya terbawa angin, hilang. Mungkin dia kondisi lagi berangin ya, dipaksanya terbang. Terus ada juga yang curhat, dia main di pantai ini drone SX1 langsung terpental sama kondisi anginnya. Kalau angin pantai kan tahu sendiri bang, angin pantai sama angin gunung tuh tahu sendiri anginnya gimana kencangnya. Beda kalau abang angin terbanginnya di angin standar atau normal. Kalau daerah saya nih bang, daerahnya pergunungan, anginnya kenceng. Makanya tiap saya mainin drone SX1 ini, saya rada-rada jantungan, rada-rada was-was bang. Karena angin sini angin kencang, saya pakai speed 2 mulu, pakai speed 2. Rata-rata pakai speed 2. Kalau speed 3, paling saya terbangnya dekat-dekat aja. Nah, nggak berani karena speed 3 takutnya baterainya boros, itu aja. Kalau abangnya di dataran rendah, enak, anginnya stabil, bisa terbang jauh udahnya, bisa terbang jauh, bisa lama, bisa terbang 17 menit sampai 19 menit bisa. Mungkin ada juga katanya sampai 20 katanya. Teman saya ada tuh sampai 20. Kita tinggal di daerah Jakarta ya. Kalau saya bang rata-rata pakai speed 2, 17 menit kurang. Itu aja. Itu pakai speed 2. Nih, kalau untuk cara ini ya, kalau cara mau nyambungin drone pakai handphone, nih ya. Pakai 2 tipe bang, 2 jenis ya. Nih, taruh pencet nih, taruh pencet. Capin dulu handphonenya. Handphonenya abang harus ini ya, yang dual ya. Yang wifi-nya sudah mendukung model 5G. Kita hidupin dulu pakai ini, kita ngetes pakai model wifi dulu ya, pakai model wifi. Ntar kelihatan nggak? Kita hidupin dulu ininya. Nih, ke model wifi nih, model wifi. Terus wifi-nya abang hidupin ya, wifi pun abang hidupin. Terus mana ya? Ntar bang, nah iya, GPS abang hidupin ya. Ini persiapan aja, persiapan wifi hidupin, GPS hidupin. Coba abang matiin mode terbangnya. Abang pakai mode pesawat ya. Coba abang pakai mode pesawat aja, buat untuk ngecek sinyal drone-nya bang. Terus kalau udah masuk abangnya, ini udah masuk ya, udah klip-klip. Kita masuk ke aplikasinya. Ini ada nggak aplikasinya? Saya lupa nih. Oh ini ada. Masuk ke aplikasi ya. Ini pakai model wifi dulu ya. Nanti kalau sudah siap baru kita pakai model pakai kabel. Mana kabelnya? Kita siapin dulu. Nah, ini kabelnya nih. Oke, tunggu sebentar ya. Nih. Abang setting kalibrasi. Tekan kalibrasi. Nih, diam. Oh ya, sebelum ini bang, maaf ya, saya lupa nih bang. Kita masuk ke pengaturan dulu. Mana pengaturannya ya? Tunggu bang, mana pengaturan handphone? Pengaturan, nah ini pengaturan dulu. Ada nyamuk nih. Pengaturan, terus ke model wifi abangnya. Mana wifi ya? Kok jadi blow on ya? Ini aja deh. Nih. Kan ini hidupin wifi-nya. Nih bang, nanti ada wifi ya. Nih. Wifi dari drone-nya ini HY GPS YT bla 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 bla. Abang klik biar bisa terkoneksi drone sama handphonenya. Terus abang selesai keluar. Nih udah ada nih, ada sudah bang nih, sudah ada ya untuk model wifi-nya. Ini udah tersambung ininya, masuk ke aplikasinya. Havan Pro nama drone, nama aplikasi drone-nya. Kalibrasi abangku tuh. Udah kedibrit kan? Berarti sudah tersambung tuh. Nah, sini ada kalibrasi komplit. Udah komplit kalibrasi. Coba kita kalibrasi aja. Nih, nanti dia minta disuruh vertikal, horizontal dulu baru vertikal.
Jadi kalau abang disuruh untuk kalibrasi namanya, kalibrasi segini, ini seterah mau arah jarum jam boleh, mau nggak searah jarum jam boleh. Terus kalau untuk vertikalnya terserah, mau kepalanya di atas, mau kepalanya di bawah boleh, itu terserah dari abangnya. Sampai bunyi ya bang. Nih. Oh, drone-nya mati bang. Tunggu ya. Tunggu bang, tunggu sebentar bang. Nih. Ini ulang lagi deh bang. Kalau seperti ini bang, matiin dulu nih. Hidupin dulu, hidupin lagi. Ini karena kelamaan nggak terbangin. Kalau drone SX1, kalau lama-lama nggak kita terbangin, dia akan mati sendiri bang. Nggak tahu ya, mungkin untuk safety aja ya. Tunggu udah nyambung ya bang, tunggu udah nyambung, nanti kita sambung lagi untuk ke handphonenya. Nih, dia muter nih kameranya. Lumayan. Udah nyambung ya. Nih udah nyambung. Kita ke ini bang nih ya. Kita ke GPS drone-nya. Udah tersambung. Selesai. Kita masuk ke ini, ntar dulu kita buang dulu semuanya. Kita ke Avan Pro. Udah Avan Pro, kalibrasi. Udah kalibrasi ulang, nanya kedik-bedik semua depan sama belakang. Ada bunyi titnya juga, kalibrasi komplit. Tekan kalibrasi ya. Disuruhnya muter-muter. Ini mau arah jarum jam boleh, melawan arah jam boleh, terserah dari abang. Sampai bunyi ya. Terus kalau dia vertikal, kepalanya di bawah boleh, di atas boleh, terserah dari abang. Yang mana senyaman abang aja dah. Nah, sampai bunyi ya. Udah bunyi. Udah deh, tinggal terbangin aja. Nih. Ini pakai mode WiFi untuk drone-nya ya. Pakai WiFi, pakai aplikasi handphone, Bang. Ini pakai mode WiFi. Jadi kalau handphone abang harus sudah didukung sama format WiFi untuk GPS-nya yang 5G. Kalau di bawah 5G dia nggak akan bisa tersambung dehnya. Oke, nah ada ini. Ini abangnya. Ini hasil kamera di handphone sama kamera di layarnya. Oke, ini untuk cara sambungin drone pakai aplikasi, pakai model WiFi. Nah, sekarang kita matiin dulu drone-nya. Sekarang kita matiin lagi ya. Sekarang kita ulang lagi, Bang. Kita ulang lagi. Bang. Kita sekarang ngidupin pakai mode kabel. Hidupin dulu. Kamera kita hidupin. Tunggu sebentar. Udah kameranya. Nah. Drone-nya lagi. Drone SX1. Untuk kamera keren bang. Kalau drone SX1 untuk kameranya bagus kok. Bagus. Saya akuin bagus kameranya. Cuman jaraknya aja. Tapi nggak usah perlu jauh-jauh bang. Nggak usah perlu jauh-jauh. Dekat-dekat aja bang. 500 meter cukup. 200, 300 cukup. Nggak usah jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh bang. Ini ya bang. Nih kita sambung semuanya. Kita masuk ke handphone. Tunggu sebentar. Kenapa nggak mau keluar nih handphonenya. Terus wifi-nya kita matiin bang. Wifi drone-nya kita matiin. Wifi drone. Wifi-nya kita matiin ya. Yang di handphone. Tunggu sebentar. Ini kenapa handphonenya gini. Tunggu bang. Handphonenya ini kacau dah. Oh, tekan ya. Nah, buang semua. Wifi-nya bang matiin ya. Model WiFi-nya matiin, pakai lokasi hidupin, mode pesawat hidupin ya. Ini mode pesawatnya abang klik buat ngetes sinyal GPS-nya bang. Abang kalau mau pakai silahkan nanti. Kalau saya bang, kalau pakai GPS saya matiin bang. Ini ya, abang siapin kabelnya. Kabelnya kan sudah disiapin tuh. Abang colok di sini nih. Di sini colok juga. Nih. Terus kalau abang pakai ini drone. Kalau pakai model pesawat kayak ini,
pakai handphone gini ya bang ya, abang harus pakai ini bang, apa ya, baterai di remote-nya, baterai drone handphone abang harus penuh, jangan enggak sekitar 80 sampai 90. Kalau baterai handphone abang sekitar 50%, nanti baterai remote-nya ini resetnya dia jadi power bank. Ini abang nih, ini berdip, coba kita kalibrasi ya, nih udah kalibrasi nih bang, udah kalibrasi ya nih, udah komplit kalibrasi, tinggal abang kalibrasi aja untuk drone SX1 nya. Nah gini kan lebih mudah kalau kita pakai kabel daripada pakai wifi, nggak ribet. Sampai bunyi bang, nih udah bunyi, di bawah lagi, udah bunyi, udah selesai. Nih udah, lebih enak pakai model wifi atau sistem kabel, tinggal itu tergantung dari abang-abangnya, tinggal pilih aja ya. Itu untuk cara sambungin drone SX1 pakai wifi atau kabel di aplikasinya F1 Pro. Oke, ini bang, ini SX1 nya itu ya bang. Kalau untuk kelebihannya itu enaknya kamera bagus, PJPS, layarnya bagus, bersih, jernih. Kalau kekurangannya dia nggak ada slot memori, terus jarak terbang nggak bisa jauh, cuman gimmick aja ya sampai berkilo-kilo itu. Tapi udah mendingan bang, udah bagus bang. Harga 2 juta, kamera gimbalnya 3 aksis, kameranya lihat sendiri abang, nilai sendiri kameranya gimana nih kameranya nih bang, lihat sendiri nih kameranya gimana nih. Kalau untuk bikin konten, bikin vlog lumayan. Itu aja bang. Ukurannya nggak ada video, nggak ada memori internal di body drone. Kalau jarak jauh nggak usah deh, ya gitu aja. Pokoknya hati-hati kalau mau terbang jarak jauh. Lihat dulu kondisi angin. Jangan sampai merasa jagoan. Udah banyak kok yang ngadu sama saya drone-nya hilang karena merasa jagoan pakai drone GPS. Oke bang, apalagi ya? Itu aja deh bang. Saya cuman ngasih ini buat untuk yang beli drone SX1 secara realnya ya, real dan apa adanya, jujur apa adanya nih bang, saya bikinnya biar abangnya tahu. Oke, saya terima kasih buat abang semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya bang review apa adanya aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.